Ya, pemirsa, menjelang Lebaran, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin mulai ramai. Iring-iringan pemudik menggunakan sepeda motor melintas dari arah Jakarta mengarah ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pemudik memilih untuk mudik lebih untuk menghindari kepadatan di sejumlah titik rawan macet di jalur Pantura Cirebon. Baik, nampaknya juga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan mudik lebih awal. Yang pertama mungkin karena takut tiket keretanya habis. Atau memang perusahaannya juga sudah memberikan cuti lebih awal. Itu tadi di wilayah Majene, kemudian Cirebon, Jawa Barat, dan juga di Pasar Senen, Jakarta. Oke, kita juga sudah kehadiran narasumber, yakni Bapak Hendro Sugianto. Beliau selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Dirjen. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Harus sehat. Bapak harus sehat karena memang masih panjang, Pak. Pasti kan bekerja terus ya, tidak ada cuti nih ya, Pak ya. Oke, nanti sebelum ngobrol sama Pak Hendro ya, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk memantau arus lalu lintas di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami di sana akan memberikan informasi langsungnya pagi hari ini. Selamat pagi, Ervan. Pagi. Ya, silakan informasi terkini langsung dari sana. Apakah memang sudah terlihat aktivitas masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal, Ervan? Baik, pemirsa, saya dapat saya laporkan sejak H-11 hingga pagi ini arus pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa terpantau di jalur tepatnya di jalur Pantura Cirebon mulai ramai. Bahkan pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 sejak kemarin hingga pagi ini mulai nampak. Para pemudik sendiri memilih mudik lebih awal karena untuk menghindari kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Dapat saya sampaikan, pemirsa, tepatnya di sekitar jalur Pantura ada 5 titik yang harus diwaspadai bagi para pemudik karena adanya pasar tumpah yang ada di sekitar jalur Pantura. Baik, Bayu. Seperti di jalur Pantura Arjawinong, di Pantura tersebut ada pasar tumpah yakni pasar Tegal Gubuk, di mana pasar tersebut salah satu titik kepadatan yang sering terjadi saat arus mudik. Baik, Bayu. Ya, Ervan, sepengetahuan Anda ini kan makin mendekati puncak arus mudik begitu ya, dan pasar tumpah seperti ini menjadi isu-isu tertentu atau isu-isu khusus yang harus diatasi ketika memasuki arus mudik. Dari otoritas tempat Anda bisa mendapatkan tidak apa saja skenario yang mungkin bisa diaplikasikan, digunakan untuk mengurai atau setidaknya mengurangi kemacetan nanti. Baik, untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di jalur Pantura, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon akan melakukan sejumlah rekayasa seperti tepatnya di jalur arteri Pasar Tegal Gubuk. Rencananya pada saat arus mudik terjadi kepadatan, petugas kepolisian akan melakukan sistem one way atau melakukan 3 jalur yang ada di jalur Pantura. Bahkan petugas juga akan melakukan pengalihan sejumlah jalur seperti melintasi sejumlah jalur alternatif. Baik, Evan, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan kembali ke Anda bila ada perkembangan terbaru ya. Kita langsung ngobrol sama Pak Hendro. Pak, udah mulai pusing ya Pak ya? Udah mulai mendekati puncak arus mudik. Prediksinya kan ada peningkatan ya dari 85 juta ke 123. Boleh nggak dikasih gambaran kepada kami? Persiapannya akan seperti apa, Pak? Terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin mudiknya pakai kendaraan pribadi nih, Pak. Karena ini diprediksi peningkatannya cukup tinggi ya. Jadi saya juga menghimbau untuk saudara-saudara kita yang mudik pakai mobil pribadi bisa mengatur waktu lebih awal gitu. Lebih awal mudik gitu. Jadi minggu sebelum tanggal 17 ya, mungkin itu sudah
bisa mudik lebih awal. Karena mudik lebih awal itu menghadapi kemacetan lebih kecil daripada tanggal H-2. Karena prediksi itu H-2 itu puncak mudik. Nah, kalau puncak mudik H-2, kita bicara Jabodetabek ya. Jabodetabek berdasarkan survei kan pergerakannya 18,3 juta yang keluar. Yang paling banyak 52% ke arah timur. Nah, kalau itu H-2 semua, mesti akan terjadi kemacetan. Tapi kita sudah berusaha, saya sudah koordinasi dengan Korlantas, macet iya, tapi tetap ada pergerakan lambat. Masih tetap mengurangi, jalan gitu ada pengurangan kecepatan itu pasti karena padat itu. Tapi kalau masyarakat saya himbau untuk lebih awal, Mudik lebih awal. Dan kesiapan kendaraannya lebih bagus. Pak Dirjen, tapi kalau melihat kan memang mayoritas kabarnya masyarakat juga akan mudik melalui darat begitu ya Pak ya. Apakah memang ada lokasi atau titik-titik yang diprioritaskan oleh Kementerian Perhubungan untuk mungkin itu nanti akan jadi lokasi yang cukup padat dilewati pemudik? Iya, jadi untuk kita bicara jalan tol. Jalan tol itu kalau kilometer 42 sampai 72 itu sudah 4 lajur. Ya, oke. Tapi kalau kilometer 72 ke Cipali itu masih 2. Jadi 4, 2. Maka konsepnya adalah kalau ini tidak diatur pasti bottleneck sini. Maka di kilometer 42 sampai 72 itu konsepnya itu nanti kontraflow. Terus mulai 72 sampai 414 Kali Kangkung itu one way. Jadi mesti di sini 4, masuk juga 4. Terus sampai ke timur ke kilometer 414 Kali Kangkung. Itu konsep untuk menghindari bottleneck di antara Jakarta Cikampek dan Cipali yang beda lajur. Itu konsepnya ya. Kalau di arteri juga tidak ada konsep itu. Tapi tetap kita menjadi prioritas penanganan juga di Cipali. Karena tadi yang berita itu juga mulai padat, bergerakan paling banyak kan sepeda motor pasti lewat Cipali gitu. Dan itu rekayasa sudah disiapkan. Di pasar-pasar tumpah juga sudah rekayasa di pemerintah daerah itu sudah siap untuk itu. Itu rekayasa yang disampaikan oleh Pak Hendro. Terutama kita bicara dari wilayah Jabodetabek terlebih dahulu aja ya, ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tahun lalu nih Pak, saya ingat ketika skenario yang sama serupa, one way diberlakukan, yang dari Bandung ke Jakarta yang ngambek Pak. Kan itu kan akhirnya berhenti total, sekitar mungkin 5-8 jam gitu. Nah, hal-hal kayak gini gimana Pak nanti diantisipasi? Begini, ini kan sekarang sudah ada 4 kanan 4 kiri B. Jadi ketika dibuat kontraflow, ada 2 lajur yang digunakan untuk ke arah Jakarta. Jadi dari Bandung dan dari timur untuk bis-bis yang mungkin akan kembali ke Jakarta mengambil penumpang, atau pergerakan dari Bandung yang akan ke Jakarta, itu tahun ini insya Allah nggak terhambat karena ada 2 lajur yang disiapkan untuk kembali ke Jakarta. Nanti kan akan naik ke MBZ ya. Saya kira itu sudah diantisipasi dan disiapkan. Nantinya selama arus mudik Lebaran ini memang untuk truk pengangkut barang tidak diperbolehkan atau gimana Pak? Kita pembatasan truk ya, pemuatan itu. Nanti dimulai tanggal 17. Ada untuk arus mudik itu tanggal 17 sampai tanggal 21. Nanti di arus balik ada 2 di tanggal 24 sampai tanggal 26 dan tanggal 29 sampai tanggal 2. Itu untuk kendaraan sumbu 3 sama ya 14.000 ke atas itu kita batasi. Karena tidak mencukupi batas minimal kecepatan gitu yang kita antisipasi. Nah itu tadi soal truk begitu ya. Tadi saya lupa tanya ini Pak, ketika tadi sudah ada skenario yang one way gitu ya. Itu diberlakukannya mulai kapan Pak? Apakah nanti melihat lagi kondisi di lapangan atau gimana? Karena kan bukan khawatirnya ya, teman saudara-saudara yang mau mudik ngitung waktu nih biar nggak kena nih gitu.
One way, kontraflow dan one way itu dimulai tanggal 18. Karena kita prediksi tanggal 18 mulai kalau ya? tanggal 18 itu mulai jam 14.00 sampai tanggal 24. Tanggal 19, 20, 21 itu jam 08.00 pagi sampai jam 24.00. Tapi itu fleksibel. Korlantas kita lihat kondisi perkembangan di lapangan bagaimana. Kalau memang di lapangan tidak perlu atau pembatasan waktunya lebih pendek atau lebih panjang itu keputusan diskresi di lapangan. Oke, berarti mulai tanggal 18 ya Pak ya? 18. Jadi buat Anda yang mungkin sudah Harap merencanakan diperhatikan, begitu ya. Kira-kira akan ada pemberlakuan tadi, one way dan juga kontraflow. Baik, Pak Dirjen, kalau melihat kan memang masyarakat tidak semuanya membawa kendaraan pribadi, Ya. tapi juga ada yang menggunakan angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk angkutan-angkutan umum ini himbauan dari Kementerian Perhubungan seperti apa, Pak? Baik, mungkin pengecekan seperti ramceknya, kemudian memang dihimbau juga kan untuk menggunakan angkutan memang benar-benar resmi begitu ya, Pak Dirjen. Ya. Jadi untuk angkutan umum kita sudah melakukan ramcek itu mulai bulan Februari. Februari sampai tanggal 15 April. Ya. Oke. Kita sudah melakukan ramcek dan alhamdulillah 95% lah layak untuk operasional itu. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat karena biasanya orang menggunakan bis itu paling banyak itu pas wisata. Betul, Nah, Pak. itu kalau sewa bis, tolong dicek betul bahwa bis ini layak atau tidak. Ada aplikasi Mitra Darat itu bisa melihat bahwa itu memang. Bis itu terdaftar, Pak? Iya, Bis-bis yang layak? Iya, Oke. ada ini layak gitu. Jangan asal naik saja tapi cek. Sopirnya juga ditanya, misalnya mau tujuan ke puncak Jawa. atau kemana itu ditanya sudah pernah pengalaman nggak lewat jalur itu gitu. Jangan sampai sopir yang tidak punya pengalaman lewat jalur itu dia lewat. Seperti kasus yang di Sarangan sampai ke Karanganyar itu kan, itu kan supirnya juga Belum pernah. Iya, nggak tahu medannya begitu ya, Pak ya. Jadi masyarakat juga harus peduli dengan situasi seperti itu. Karena dari data itu kecelakaan justru paling banyak itu saat wisata. Karena saat mudik kan ada perlambatan, gitu. Iya. Tapi saat wisata itu justru tinggi. Yang pertama, yang kedua sepeda motor itu paling tinggi kecelakaannya. Karena overcapacity dan gambarnya begini. Dari Jakarta sampai wilayah Jawa Barat itu prosentasenya kecil. Makin ke timur prosentase kecelakaan sepeda motor makin tinggi. Kenapa? Karena kelelahan mengendarai sepeda motor. Nah, ini faktor-faktor kelelahan ini yang harus dimanage dengan baik kalau memang saudara kita masih ada yang menggunakan sepeda motor gitu. Berhenti. Baik, itu tadi soal sepeda motor lebih pada kewaspadaan kita sendiri. Tapi mungkin ada nggak treatment khusus bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari pemerintah? Kita bahas lebih lanjut nanti. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.